Bab 26. Apa yang kalian inginkan? Marva tiba di apartemen Arby, yang posisinya tidak jauh dari Freya. Mereka kan sebenarnya juga sudah membeli unit di apartemen yang sama dengan para perempuan itu, dan Marva melakukannya secara diam-diam. Ke tempat Arby, berarti tidak jauh dari Ray. Keluarganya yang menyukai para perempuan yang menjadi sahabat Freya itu juga ternyata memiliki keuntungan sendiri buat Marva. Dan dia harus membayar royalti pada Arby. Royalti? Iya. Arby meminta royalti karena sudah memberikan keuntungan yang banyak pada sahabatnya sekaligus para sepupunya itu. Karena ide membeli apartemen di sana adalah idenya. Kian harus bayar royalti. Karena kalau aku dekat dengan Freya, masing-masing dari kalian kan juga jadi dekat dengan mereka. Memang saudara kurang ajar, enggak mau rugi. Ada apa? Mau curhat karena patah hati? Anak-anak, kalian main sama Ciro, ya? Jangan membuat aku tambah pusing, Ar. Pasti mereka sudah tahu, ya? Aku sudah berusaha mereka tahu dan menghentikan gosip itu, tapi masih saja ada yang bermulut ember. Coba kamu hubungi keluargaku sekarang. Buat apa? Biar mereka percaya kalau aku ada di sini. Bayarannya berapa? Ar. Iya. Arby langsung menghubungi salah satu nomor. Halo, kenapa Ar? Kakek, nih Marva sama anak-anak ada di sini. Tuh lihat wajah mereka. Baiklah. Arby langsung memutuskan panggilan itu, sebelum kakeknya bertanya lebih banyak lagi. Makanya, lain kali kalau mau berbuat lihat-lihat tempat. Bukannya aku mendukung apa yang kamu lakukan, tapi bukan berarti aku mendukung kamu sama Vio. Vio istri kamu, sedangkan Ray ibu dari anak-anak kamu. Aku tidak akan menghakimi kamu. Arby kembali mengambil ponselnya, dan mengetik sebuah pesan. Lihat, dia kabur ke sini. Iqmal. Dia diusir. Marcel. Siapa yang berani mengusir Marva, katakan padaku. Vian. Paling kakek. Marcel. Bukan, pasti papanya. Iqmal. Mamanya. Vian. Vio. Marva mendengkus menatap Arby, tidak menghakimi tapi malah menggosipkan dirinya di grup. Iqmal memasukkan Miko ke grup. Arby. Buat apa kamu memasukkan dia ke grup? Miko keluar dari grup. Iqmal. Bagaimanapun juga, dia tetap keluarga kita. Arby. Dia merebut Freya. Marcel. Itu masa lalu, Ar. Lagian kan kamu tahu sendiri masalahnya apa. Iqmal memasukkan Miko ke grup. Miko keluar dari grup. Iqmal memasukkan Miko ke grup. Vian. Awas kalau kamu berani keluar lagi, Miko. Marcel. Marva diusir dari rumah. Miko. Mana mungkin dia diusir, dia kan anak kesayangan dan satu-satunya. Iqmal. Jangan begitu, Marva. Kamu beli satu unit di sini, Miko. Udah dari dulu, kali. Kalian tinggal di tempat yang sama kayak Freya, kan? Arby yang membaca itu hanya mendengkus. Sementara itu, di tempat yang sangat dekat dari situ, mereka sudah tahu tentang Marva dan Ray. Ray, mereka sudah tahu soal kamu dan Marva, beritahu Naya pada Ray setelah membaca pesan yang dia terima. Ray mengangguk, dia sudah menyiapkan diri jika dilabrak oleh keluarga Arturo, terutama Vio. Pasti tidak lama lagi akan ada gosip, seorang dokter perempuan di rumah sakit ternama dilabrak oleh istri sah. Bukannya aku nyindir kamu loh, Ray, tapi kamu tahu sendiri kan bagaimana orang-orang. Iya, aku tahu. Aku sendiri juga berpikir tentang gosip yang semacam itu. Sebisa mungkin kamu jangan sendirian, lah. Gosip ternyata tidak berhenti sampai di situ saja, tapi sudah terdengar oleh pihak lain. Dan disinilah Ray berada, menunduk saat ditatap tajam oleh seorang perempuan. Perempuan itu memiliki aura yang sangat kuat. Dia bukan Vio atau Delia. Alexa Elora William. Perempuan yang terkenal sangat sadis, baik berupa ucapan atau tindakan. Paling benci pengkhianatan dan pelakor.
Ray sendiri sudah sering mendengar cerita tentang perempuan yang akrab dipanggil Lexa. Salah satu yang tergabung dalam 12F, salah satu donatur delima. Apa dia juga akan habis di tangan Lexa? Pikir Ray. Ray juga tahu tentang berita bahwa Lexa telah mempermalukan seorang perempuan tanpa ampun karena berani mengusik hidupnya. Kenapa kamu harus setegang itu saat bersamaku? Tanya Lexa. Tidak. Kalau begitu, ayo kita bahas tentang klinik. Aku akan memberikan dana tambahan. Ray mengangguk, dia mulai tenang saat Lexa tidak membahas masalah pribadinya. Pantas saja banyak yang segan padanya. Dia benar-benar berkarisma. Tidak lama kemudian, Dr. Hani dan Dr. Yosuke tiba di kafe itu. Mereka berdua adalah sahabat Lexa. Dr. Hani dan Dr. Yosuke juga sudah tahu tentang gosip itu, padahal mereka bekerja di rumah sakit yang berbeda, benar-benar membuat Ray malu. Tapi Dr. Hani dan Dr. Yosuke terlihat biasa saja, tidak menghakimi dan bertanya apa-apa. Setelah membicarakan banyak hal, Lexa dan kedua sahabatnya pergi dan Ray baru bisa bernafas lega. Ya ampun, Nona Lexa itu benar-benar seram. Ray lalu pergi ke klinik, di sana juga akan ada rapat membahas perkembangan klinik yang buka 24 jam itu. Ray pergi sendiri, karena Agam yang biasanya pergi bersamanya sudah pergi lebih dulu, sedangkan dia harus bertemu dengan Lexa. Ray mengendarai mobilnya dengan pelan. Dia bersyukur dengan hidupnya saat ini. Dia bisa membeli apartemen, menyetir dan membeli mobil. Padahal dulu dia hanya bisa mengayuh sepeda, dan sepeda yang dia punya juga sepeda bekas sampai akhirnya dia mendapatkan sepeda baru berwarna merah itu dari Freya. Dengan uang yang dia miliki saat ini, dia tentu saja bisa membeli rumah sederhana untuk dia dan neneknya jika masih hidup. Tapi dia sudah ikhlas dengan takdirnya. Tidak perlu terus-menerus meratapi sesuatu yang telah berlalu. Yang penting sekarang adalah masa depan yang harus lebih baik lagi. Ray melihat ke sekelilingnya saat lampu merah. Ray tersenyum, dulu setiap lampu merah menyala, dia juga akan memperhatikan mobil-mobil bagus itu dan bertanya dalam hati, kapan aku bisa menaiki dan memiliki mobil bagus juga. Aku tahu semua ini juga karena doa kalian, ayah, ibu, dan nenek. Terima kasih, kalian tenang dan berbahagialah di sana. Di tempat lain, Vio merasa gelisah. Dia mau bertemu dengan Ray, tapi menurut resepsionis di rumah sakit, dia tidak ada. Tentu saja Vio tidak bertanya secara langsung, tapi menyuruh orang untuk melakukannya. Vio tidak mau kedatangannya di rumah sakit itu kembali menjadi gosip. Perempuan itu lalu memutuskan untuk ke rumah orang tuanya saja. Dia juga sudah berkali-kali ditanya oleh keluarganya soal gosip yang beredar. Hanya gosip, jangan percaya itu. Hanya itu yang dia katakan. Namun baru setengah perjalanan menuju rumah orang tuanya, dia sudah disuruh pulang ke kediaman keluarga Arturo. Ray turun dari mobilnya, bertepatan dengan mobil lain yang datang. Ikut kami. Heh, kalian siapa? Tanpa menjawab, mereka memaksa Ray memasuki mobil hitam itu. Ray, Ray! Teriak Agam yang melihat Ray dibawa paksa. Tidak hanya Agam, Marcel, Monique, Leta dan Zilda juga melihatnya. Freya datang dan turun dari mobil. Ray dibawa pergi. Sama mobil hitam yang keluar dari sini. Freya kembali masuk ke mobil, disusul oleh Marcel, Monique, Leta, dan Zilda. Agam, kamu yang mengurus semua di sini. Baiklah, kalian hati-hati. Marcel langsung menghubungi seseorang. Halo, Ray diculik. Terus apa hubungannya sama aku? Seharusnya Marva yang kamu kasih tahu, bukan aku. Ini si Freya nyusul mereka. Apa? Kenapa tidak bilang dari tadi? Lah, ini kan aku sudah bilang. Makanya kalau ngomong tuh jangan ribet. Kamu yang ribet. Freya, jangan kencang-kencang. Arbi yang mendengar teriakan itu langsung ikut panik. Tungguin aku, jangan sampai Freya kenapa-kenapa.
Karena tidak mau ribet untuk yang kedua kalinya, Marcel langsung mengirimkan pesan di grup saja. Biar semuanya langsung tahu. Berkat kelihayan Freya dalam mengemudi, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Minggir, kami mau masuk. Tapi Nona, minggir. Perintah Marcel. Mereka lalu masuk ke pekarangan Mansion Arturo, dan masuk ke rumah itu. Di sana sudah ada keluarga Marva kecuali Marva dan anak-anak. Tanpa dipersilahkan, Freya duduk dengan santainya, disusul oleh yang lain. Kenapa kalian ke sini? Kalian tidak ada urusan dengan semua ini. Tidak lama kemudian Iqmal dan Vian masuk. Disusul oleh Ardi dan Ciro, juga Marva dan anak-anaknya karena mereka memang sedang menjemput anak-anak itu. Dan yang paling tidak terduga, Miko juga datang. Untuk apa kamu ke sini? Kamu tidak berhak menginjakkan kaki di kediaman keluarga Arturo. Franz menatap tajam Miko. Aku datang sebagai wali Rei, dan Miko adalah pengacara Rei. Ardi langsung tertawa mendengar perkataan Freya. Freya mendelik kesal pada pria itu. Kamu yakin jadi walinya Rei? Umur kamu bahkan lebih muda dari dia, ucap Ardi. Sahabat-sahabatnya juga menahan senyum. Memang, selain ketiga anak kecil itu, tentu saja umur Freya lah yang paling muda. Cek, pokoknya aku datang sebagai wali Rei, dan Miko adalah pengacara Rei. Sejak kapan aku menyewa Miko sebagai pengacara aku? Batin Rei. Anak-anak, kalian main ke kamar, ya. Perintah Freya yang langsung dituruti ketiganya dengan cepat. Franz tentu saja memperhatikan itu, dan timbul sebuah keinginan di hatinya akan sesuatu hal. Apa yang kalian inginkan dari Rei? Bukankah sudah jelas bahwa dia telah melanggar kesepakatan yang ada? Di surat perjanjian itu, jelas dikatakan bahwa dia harus pergi dan tidak boleh mengganggu keluarga ini lagi. Dia tidak boleh muncul di hadapan kami terutama Radi dan Raine. Dan bukanlah sudah jelas kalau dia juga sudah menepati kesepakatan itu dengan sangat baik? Tanya Freya, yang langsung diangguki Miko. Pertama, Rei sudah pergi dari rumah ini sebelum kalian sendiri yang memintanya. Kedua, dia sudah pergi sejauh mungkin, bahkan ke London tanpa kalian tahu. Ketiga, pertemuan pertama di pernikahan itu tentu saja di luar kuasa kedua belah pihak, karena kita sama-sama tidak ada yang tahu kalau kita akan bertemu di sana. Keempat, Rei tidak pernah menemui anak-anaknya secara diam-diam. Kelima, Rei kembali ke London tanpa mengatakan apa-apa pada anak-anaknya. Coba kalian tanyakan pada si kembar, apakah Rei pernah menemui mereka diam-diam atau mengatakan bahwa dirinya adalah ibu kandung mereka. Keenam, bukan salah kami kalau harus bekerja di rumah sakit itu. Kami hanya menjalankan perintah dari atasan untuk melanjutkan pekerjaan dan pendidikan kami di sini. Jadi kalau ada yang harus disalahkan, salahkan saja mereka. Ketujuh, kalian bisa periksa CCTV. Ciu*N itu terjadi di rumah sakit. Jelas sekali kalau Marva lah yang mendatangi rumah sakit, khususnya Rei. Kalian bisa melihat apakah Rei yang menggoda atau sebaliknya. Iya, ayo kita lihat. Aku juga penasaran, Ciu*nya hot atau enggak, celetuk Ardi, yang tentu saja kembali mendapat tatapan tajam dari orang-orang. Jika Rei wajahnya memerah karena malu, maka Vio wajahnya memerah karena kesal. Gimana, Rei? Ci***anya hebat, enggak? Tanya Zilda, yang langsung mendapatkan tepukan dari Monik. Ardi, Vian, Marcel dan Miko langsung tertawa. Ingin sekali Rei menjitak Zilda yang tidak tahu tempat kalau bicara. Apa harus aku jelaskan lagi yang lain? Pengacara kami akan mewakili kami. Franz menghela nafas. Kenapa perempuan muda ini pernah menjadi menantunya? Aku masih punya banyak bukti kalau kalian bersikeras menuduh Rei. Atas tindakan tidak menyenangkan yang Rei alami, kami akan menuntut balik keluarga Arturo. Siapa kamu berani berkata seperti itu? Tanya Vio. Kan aku sudah bilang, aku ini adalah wali Rei.
Jadi kalian berani siap-siap saja menerima surat dari kepolisian. Ah, aku sudah tidak sabar saat tahu skandal besar yang sudah beberapa tahun ini ditutup-tutupi oleh salah satu keluarga terhormat ini. Mereka akan terus membicarakan ini dari hari ke hari, bukan ke bulan, bahkan bertahun-tahun pun akan tetap diingat. Ciu asterisk N saja menyebar dan dibicarakan, apalagi skandal seperti ini. Kira-kira, perusahaan Arturo akan terguncang seperti apa? Ya. Para investor bisa saja menarik saham mereka, para klien mundur. Cukup. Apa yang kamu inginkan, Freya? Tanya Franz. Jangan tanyakan padaku, tanyakan pada Rei, apa yang menjadi keinginannya. Rei, apa yang kamu inginkan? Rei melihat Freya, dan Freya mengangguk. Katakan saja apa yang menjadi keinginan terbesar kamu. Aku hanya mau anak-anak aku mengetahui kalau aku ibu yang melahirkan mereka, dan mereka memanggil aku bunda. Panggil aku bunda. Ucapnya sekali lagi dengan suara bergetar menyebut dirinya sendiri bunda. Aku ingin dipanggil bunda. Bukan hanya sekedar panggilan, tapi mereka tahu akulah ibu kandung mereka. Monique, Zilda dan Leta meneteskan air matanya. Mereka sangat tahu bagaimana kesedihan Rei selama ini. Bagaimana dia berusaha mengobati hatinya. Biarkan Rei dipanggil bunda, dan anak-anak tahu dia adalah bunda mereka yang sesungguhnya, maka aku juga akan menganggap masalah ini selesai. Kalian sudah tahu kan, apa yang menjadi keinginan Rei? Dia sama sekali tidak menuntut untuk dinikahi lagi oleh Marva. Franz terdiam. Charles dan Delia saling pandang. Sedangkan Vio juga cemas, berharap Franz akan menolak dan memberikan penawaran lain. Tidak ada tawar-menawar. Aku tuntut, atau berikan apa yang Rei mau. Akan saya pikirkan, ucap Franz pada akhirnya. Kalau saja Freya itu bukan dari keluarga Zanuar, tentu saja Franz juga tidak akan secemas itu. Sampai kapan? Jangan banyak menuntut, Freya. Pengacara kami yang akan menghubungi kamu. Kalau begitu pengacara kalian bisa menghubungi Miko sebagai pengacara kami. Franz memejamkan matanya, perempuan muda ini benar-benar membuat dia darah tinggi. Baiklah. Kalau begitu kami pulang dulu. Tapi aku minta minum dulu. Yang lain langsung tersenyum. Terima kasih ya Marva, berkat kesalahan kamu, Rei bisa mendapatkan apa yang dia mau. Freya tersenyum mengejek pada Franz, Charles dan Delia. Franz dan Charles menatap kesal pada Marva. Jangan menyalahkan aku. Salah sendiri kenapa kalian membawa Rei dan tidak melupakan saja masalah yang ada. Malah memperpanjangnya. Momi Ciro memang keren. Memang hanya dia yang pantas menjadi istriku dan ibu dari anak-anakku. Freya memutar bola matanya. Yang lain mengangguk, mengakui kalau Freya memang keren. Siapa yang menyangka kalau keadaan malah terbalik? Malah keluarga itu yang diancam. Ciro dan si kembar akhirnya turun, Ciro langsung memeluk Freya, sedangkan si kembar memeluk ayahnya. Rei memeluk Freya, dia benar-benar terharu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Freya. Terima kasih banyak, Freya. Kamu sudah melakukan banyak hal padaku. Itu memang sudah hak kamu. Kira-kira permintaan Rei dituruti tidak? Ya. Tanya Zilda. Kemungkinan dituruti. Ini masalah nama baik keluarga, pikir Monique. Kembali ke kediaman keluarga Arturo. Kamu lihat, Marva. Ini semua karena ulah kamu. Kenapa selalu aku yang disalahkan? Kan kakek yang membawa Rei dengan paksa. Itu termasuk penculikan loh, kek. Delia memijat keningnya. Tanpa berkata apa-apa, dia masuk ke kamarnya. Di dalam kamarnya, Vio duduk seperti patung. Kalau anak-anak tahu siapa ibu kandung mereka, apa dia akan kehilangan kasih sayang si kembar? Apa mereka akan meminta ayah dan ibu kandungnya menikah? Lalu bagaimana dengan nasibnya? Apa dia akan kembali di madu? Atau dia akan diceraikan? Orang-orang bisa saja menganggap dia egois.
Tapi bagaimana jika mereka ada di posisinya? Dia dulu sudah berbesar hati mengikhlaskan suaminya menikah lagi. Membesarkan anak-anak dari perempuan lain dengan tulus. Kalau dia sekarang diceraikan, kenapa tidak dari dulu saja? Apakah pengorbanannya selama ini tidak pernah dianggap? Tidak, kakek Franz tidak mungkin membiarkan Marfa menceraikan dia, kan? Kalau seperti itu, pasti sudah sejak dulu kakek Franz lebih memilih Ray dibandingkan dirinya. Bagaimana kalau anak-anak meminta kedua orang tua mereka kembali bersama? Bagaimana kalau Marfa sungguh-sungguh mau menikahi Ray? Saudara-saudara Marfa juga sepertinya condong pada Ray, karena mereka juga pasti ingin mendekati para perempuan itu. Jadi merasa sendiri, tanpa ada yang memihak padanya. Satu-satunya harapan adalah kakek dan kedua orang tua Marfa. Mereka pasti tidak akan setuju, kan? Kembali pertanyaan itu muncul, dan dia sangat berharap kalau jawabannya tidak. Istri mana yang sanggup diduakan untuk yang kedua kalinya? Apalagi oleh perempuan yang sama. Vio merasa kalau Ray dan sahabat-sahabatnya itu akan menertawakannya. Menertawakan kekalahannya sekali lagi. Suaminya direbut untuk yang kedua kalinya. Kedua kalinya perempuan yang sama merebut suaminya. Kalau orang lain tahu, pasti mereka juga akan tertawa, mungkin sebagian malah mengasihani nasibnya yang buruk. Vio membekap mulutnya sendiri, menahan isak tangis yang semakin menjadi. Tolong, berikanlah aku jalan keluarnya. Sudah cukup lama Freya menunggu, tapi dia dan Miko belum juga mendapat kabar dari pengacara Arturo. Bisanya mengulur waktu, coba saja kalau berani mempermainkan aku. Keesokan harinya, masyarakat telah digemparkan dengan berita tentang anak pengusaha. Berita itu seperti ini. Berita mengejutkan datang dari keluarga Arturo. Baru saja di media tersebar berita bahwa anak dari Tuan Muda Marfa adalah anak dari perempuan lain, bukan dari istrinya yang diketahui bernama Viola. Bukti telah disertakan bersama berita ini. Masih ingat skandal beberapa tahun yang lalu? Saat Tuan Muda Marfa diketahui membawa seorang gadis muda berseragam SMA. Perempuan muda itu diketahui bernama Renata Kirei, yang saat ini telah menjadi dokter di rumah sakit milik keluarga Abraham, yang keluarga Arturo juga memiliki saham di sana. Bukti lain menunjukkan bahwa Tuan Marfa dan Dr. Ray telah menikah siri saat Dr. Ray masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Dilihat dari bukti selanjutnya, bahwa Dr. Ray juga mengandung dan sering diantar ke rumah sakit oleh Tuan Marfa sendiri, dan bukan Nona Viola yang mengandung. Berita lain yang lebih mengejutkan, bahwa pernikahan siri itu terjadi karena sebuah perjanjian yang diberikan oleh Tuan Besar Franz Arturo. Tuan Franz memberikan penawaran untuk Dr. Ray agar menikah dengan cucunya dan memberikan keturunan, setelah itu diminta untuk pergi dan menjauh selamanya. Tertera di bawah ini keuntungan apa saja yang akan diberikan oleh Dr. Ray. Nenek dari Dr. Ray yang saat itu sedang dirawat di rumah sakit yang sama dengan tempat kerja Dr. Ray saat ini, membutuhkan banyak biaya untuk perawatan, sehingga membuat Dr. Ray terpaksa menerimanya. Setelah Dr. Ray melahirkan, dia pergi meninggalkan kedua anak kembarnya tanpa membawa apa-apa yang telah dijanjikan oleh keluarga Arturo, dan pergi ke Inggris untuk melanjutkan pendidikan kedokteran melalui jalur beasiswa. Bukti lain menunjukkan bahwa anak laki-laki mereka yang wajahnya sangat mirip dengan Dr. Ray, menunjukkan bahwa berita itu memang benar tanpa perlu meminta tes DNA bagi yang meragukannya. Brak, kenapa berita ini bisa sampai tersebar? Bahkan semuanya sangat rinci. Bukan hanya Franz, Charles, dan Delia yang kalut. Viola dan keluarganya juga sangat kalut. Mereka malu dengan berita yang tersebar. Orang-orang membicarakan mereka, yang selama ini berpura-pura bahwa si kembar adalah anak kandung Viola. Viola menangis di kamarnya. Dia tidak berani lagi membaca kelanjutan berita itu yang masih sangat panjang. Membaca komentar-komentar para netizen, bahkan juga tidak berani menonton televisi.
Rumah sakit tempat Ray bekerja juga tidak kalah heboh. Mereka mulai menyambungkan gosip tentang Ciu Asteris N itu, dengan berita yang baru saja beredar. Apa cinta lama kembali bersemi? Kasihan juga ya, Dr. Ray. Beberapa orang perawat dan dokter di sini memang sudah lama mengenal Dr. Ray, bahkan cleaning services juga kelihatannya dekat dengan Dr. Ray, ternyata dulu neneknya pernah dirawat di sini. Pantas saja ya, Dr. Agam juga terlihat sangat dekat dengan Dr. Ray. Mungkin mereka saling mengenal sejak saat itu. Iya, yang aku dengar juga, gosipnya sih, Dr. Agam itu dokter favoritnya Dr. Ray, padahal kan mereka belum lama kenal, ternyata sudah kenal sejak dulu, toh. Ngomong-ngomong, siapa yang menyebarkan berita ini? Iya, siapa ya yang menyebarkan berita ini? Pasti dia sangat berani dan punya kekuasaan juga.